Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Khususnya kita dapat berjumpa dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, di mana dia adalah hari-hari yang terbaik untuk kita melaksanakan amal kebaikan di dalamnya. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian di pagi yang berbahagia ini, di 10 hari, di tanggal 10 di bulan Zulhijjah ini, kita dapat melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Oleh karenanya, mari kita bertahmid, bertakbir dan bertahlil, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala petunjuk dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Kemudian juga mari kita di pagi yang berbahagia ini kembali mengenang sosok pribadi seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala memberikan padanya gelar-gelar yang banyak. Dia digelari dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dia digelari dengan Imamun Nas, imamnya manusia. Dan juga digelari dengan ummah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang perjalanan hidupnya
dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga orang-orang yang bersamanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam dan Nuh dari keluarga Ibrahim dan juga keluarga Imran di atas permukaan alam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya hendaknya di setiap Idul Adha mesti kita mengingatkan agar dapat mengenang kembali sosok Nabi yang mulia ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu di antara peristiwa dalam sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang perlu untuk kita kenang, yang perlu untuk kita renungkan bersama, dan untuk kita teladani daripada kehidupan beliau ini adalah dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara." Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam sudah sampai pada umur mampu untuk membersamai ayahnya berusaha, maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata pada putranya ini, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur ma'adza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu." Qala, lalu kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan padamu, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah lama menantikan seorang anak, berpuluh tahun dia menantikan seorang anak, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menyembelihnya, dan dia pun tunduk patuh untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, yang lebih menakjubkan dari itu adalah jawaban daripada putranya yang masih kecil, yang masih muda, dengan spontan memberikan jawaban atas permintaan ayahnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk disembelih, siap untuk mati, dan untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua, kenapa bisa seorang anak yang masih kecil seperti itu mampu memberikan jawaban yang spontan dan sama sekali dia tidak menolak apa yang menjadi permintaan ayahnya ketika disampaikan padanya bahwa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Tentu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada faktor-faktor yang membuat Nabiullah Ismail alaihi salam mampu untuk memberikan jawaban seperti itu. Bukan hanya sekedar karena dia adalah seorang putra Nabi, karena buktinya ada beberapa putra-putra Nabi yang juga tidak taat, tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menelusuri apa saja yang menjadi faktor-faktor yang menjadikan Nabiullah Ismail alaihi salam begitu patuh, begitu taat kepada kedua orang tuanya dan begitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perintahnya. Faktor yang pertama jamaah sekalian, kalau kita membaca secara utuh sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya ini, maka kita akan dapati bahwa faktor pertama yang menjadikan Nabiullah Ismail alaihissalam patuh seperti itu adalah karena faktor kesolehan dan keteladanan daripada kedua orang tuanya yang memang totalitas dalam mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwa kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan siap untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kedua orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi. Adapun Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia telah berhasil menjaga daripada fitrah anaknya ini hingga kemudian fitrahnya tidak berubah sama sekali. Maka ketika diingatkan bahwa itu adalah perintah Allah, maka dengan spontan dia akan tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menjaga daripada fitrah anak kita agar dia tidak berubah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat ditentukan oleh bagaimana keteladanan dan kesolehan daripada kedua orang tuanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kalau kita melihat bagaimana ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat menakjubkan. Begitupun dengan ibundanya Nabiullah Ismail yaitu Hajar, juga tidak kalah solehannya dalam ketundukan dan kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa kisahkan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengantar Hajar bersama dengan putranya ke Mekah, ketika sampai di sana, maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak meninggalkan mereka berdua di tempat yang tak berpenghuni dan tak ada tanda-tanda kehidupan, dan juga tidak membawa bekal yang cukup. Maka kemudian Hajar pun bertanya, apakah engkau akan meninggalkan aku di tempat ini? Namun Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat berat untuk memberikan jawaban iya, hingga kemudian terulang 3 kali pertanyaan itu. Lalu yang keempat, Hajar pun berkata, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan engkau agar aku ditinggalkan di tempat ini? Baru kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, na'am, iya. Setelah Hajar tahu jamaah yang dimuliakan Allah bahwa itu adalah merupakan perintah Allah, maka apa jawabannya? Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami di tempat ini. Lihatlah bagaimana jawaban seorang wanita salehah
ketika dia tahu sampai padanya bahwa itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan seketika dia tunduk dan patuh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dari kedua orang tuanya inilah Nabiullah Ismail alaihissalam mendapatkan keteladanan, kepatuhan, ketundukan akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengherankan ketika dia disampaikan padanya bahwa Allah perintahkan aku untuk menyembelihmu, tahu itu adalah perintah Allah, maka dengan seketika dia pun menerima sam'an wa ta'atan, mendengar dan mentaati dan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kedua orang tua unggul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan melahirkan bibit-bibit yang unggul. Sebagaimana kita ketahui dalam ilmu pertanian bahwa bibit unggul itu hanya dapat kita dapatkan dari induk-indukan yang unggul. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadikan Nabiullah Ismail alaihissalam begitu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada kedua orang tuanya adalah faktor doa-doa. Doa-doa orang tua untuk anaknya jemaah yang dimuliakan Allah adalah termasuk di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu hendaknya sebagai orang tua memperbanyak doa-doa kebaikan untuk untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapati dari sejumlah doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan tentu doa-doa ini ketika diabadikan di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan daripada doa-doa ini. Apa doa-doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Di antaranya dia mengatakan, sebelum Allah berikan padanya anak, dia tak putus-putusnya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. Bukan hanya sekadar meminta anak, namun ketika seseorang meminta anak, hendaknya dia mengatakan anak yang soleh ya Allah. Sehingga dengan banyaknya kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan daripada doa-doa kita. Kemudian berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang bisa melaksanakan dan mendirikan ibadah salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak-anakku ya Allah, jadikan dia mampu untuk melaksanakan dan mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah daripada doa-doa kami ini. Kemudian juga doa yang lain Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Tetap diikutkan bukan hanya untuk dirinya pribadi, namun juga diikutkan untuk anak-anaknya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai imam linnas, imam, pemimpin bagi manusia, maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, jangan hanya aku yang dijadikan sebagai imam, sebagai panutan bagi orang-orang yang bertakwa, tapi juga anak keturunanku. Maka dengan sebab itu, semua nabi-nabi dan rasul datang semuanya setelah Nabi Ibrahim dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga doa yang lain, Nabiullah Ibrahim mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina
Ya Allah, jadikanlah kami berdua termasuk orang-orang yang berserah diri padamu, wa min dzurriyyatina, dan juga untuk anak keturunan kami. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kita dapati Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia hanya berdoa untuk dirinya pribadi, namun selalu mengikutkan doa kebaikan untuk anak-anaknya. Maka oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita juga tak putus-putus untuk mendoakan anak-anak kita agar dia dijadikan anak yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anaknya. Karena lingkungan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat memberikan pengaruh kepada kehidupan dan masa depan anak. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya hijrah, berpindah tempat ke Mekah. Kenapa dia harus pindah ke Mekah jemaah sekalian? Karena disebutkan di Mekah ada Baitullah, ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin didekatkan dengan rumah Allah karena rumah Allah adalah merupakan lingkungan yang sangat baik yang dapat menjadikan seseorang tunduk patuh melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tampak jelas dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah menempatkan istriku dan juga anak-anakku di suatu lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak ada tanaman satupun yang tumbuh. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, supaya dia melaksanakan salat. Kenapa? Karena dia berada di dekat Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, hendaklah kita menjinakkan anak-anak kita dengan masjid. Hendaklah kita mengajar anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah salat. Karena ibadah salat itu dilaksanakan di masjid. Maka dengan kita membawa anak-anak kita ke masjid, menuntunnya untuk mengikuti salat berjamaah, itulah menjadi faktor besar yang akan menjadikan anak kita tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, faktor yang keempat adalah senantiasa mengajarkan kepada anak-anak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga terlihat dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuslah kepada anak keturunan kami seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, wal hikmah adalah sunnah-sunnah nabinya, wa yuzakkihim, dan dapat mensucikan mereka. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kurikulum yang terbaik untuk mengantarkan anak kita menjadi anak yang saleh adalah kurikulum Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan mustahil ada anak yang dia akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi anak yang saleh jika dia tidak mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jika dia tidak mengenal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kurikulum-kurikulum yang lain jemaah sekalian, maka sama sekali tidak dapat menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh. Dia mungkin dapat menjadikan anak kita cerdas, anak kita pintar, namun cerdas dan pintar kadang-kadang menjadikan anak itu semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dalam kita menyekolahkan dan mendidik anak, hendaklah kita benar-benar memperhatikan tentang dasar ini. Apakah pada sekolah itu
diajarkan ayat-ayat Allah, diajarkan menghafal ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah ataukah tidak? Jika tidak, jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita titipkan anak kita di tempat itu. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari khutbah ini, mari kita sejenak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permintaan dan permohonan kita, khususnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa dan khilaf kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم إلى ما تحبه وترضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sana. Ada di sana. Masya Allah. Masya Allah. Taqabbalallahu minna.